Iran masih menunda pemakaman pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei yang tewas dalam serangan Amerika Serikat Israel pada akhir Februari. Wali kota Teheran, Ali Reza Zakani, mengatakan upacara tersebut ditunda hingga setelah 10 hari pertama Muharram. Para pejabat Teheran sebelumnya mengatakan mereka memperkirakan 20 juta orang akan hadir di pemakaman Khamenei. Dengan penundaan tersebut, berarti pemakaman Khamenei akan berlangsung pada 10 hari kedua bulan Muharram, yakni antara 26 Juni dan 5 Juli. Teheran sebelumnya menjadwalkan pemakaman Khamenei pada 4 Maret. Iran lalu menjadwalkan ulang bahwa pemakaman akan digelar 3 hari. Pertama di bulan Muharram, yang memungkinkan berlangsung pada 19 Juni. Pemakaman ini pun kembali tertunda menyusul serangan Amerika Serikat yang masih gencar. Khamenei menjadi pemimpin tertinggi Iran selama 37 tahun. Dia tewas dalam gempuran brutal Amerika Serikat dan Israel pada 28 Februari. Iran langsung meluncurkan serangan balasan ke Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara Arab. Garda Revolusi Islam atau IRGC juga menutup rute perdagangan global Selat Hormuz untuk menekan musuh-musuhnya.
Pemerintah Amerika Serikat mengumumkan bahwa pasukannya telah berhasil menembak jatuh 2 pesawat tanpa awak atau drone milik Iran di atas perairan Selat Hormuz. Pihak Washington menyebut kedua drone asal Teheran tersebut berupaya menyerang kapal-kapal komersial yang tengah melintas jalur perairan strategis itu. Insiden jatuhnya drone Iran ini menjadi eskalasi terbaru dalam konflik yang telah berkecamuk selama beberapa bulan terakhir. Peristiwa ini juga dinilai mengancam stabilitas gencatan senjata rapuh yang baru diberlakukan sejak April lalu. Seorang pejabat Amerika Serikat mengonfirmasi pada Kamis 11 Juni mengenai indikasi kuat bahwa Iran mencoba menyerang kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz pada malam tersebut. Ia menjelaskan bahwa pasukan Amerika Serikat bertindak cepat dengan menembak jatuh 2 drone serang satu arah milik Iran, sehingga arus lalu lintas maritim di selat tersebut dapat tetap berjalan normal tanpa hambatan. Hingga saat ini, pejabat Amerika Serikat tersebut belum memberikan informasi lebih terperinci mengenai identitas kapal yang menjadi target utama ataupun dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh insiden tersebut. Di sisi lain, otoritas resmi maupun Korps Garda Revolusi Iran juga belum memberikan tanggapan langsung terkait laporan penembakan ini. Menariknya, informasi mengenai penggagalan serangan drone Iran ini muncul hanya berselang beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan bahwa Washington sudah sangat dekat untuk mencapai kesepakatan damai dengan Teheran guna mengakhiri perang. Dalam pernyataan terbarunya, Trump menyebutkan bahwa kesepakatan tersebut kemungkinan besar dapat ditangani dalam waktu dekat, bahkan bisa terjadi pada akhir pekan ini. Ia menambahkan bahwa Wakil Presiden J.D. Vance, utusan khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah Steve Witkoff, serta penasehat sekaligus menantunya Jared Kushner akan ditunjuk untuk mewakili delegasi Amerika Serikat dalam acara penandatanganan kesepakatan yang direncanakan berlangsung di Eropa.
Presiden Donald Trump menyatakan Amerika Serikat dan Iran hampir menyelesaikan kesepakatan untuk mengakhiri perang yang sudah berlangsung nyaris 4 bulan. Berada di ruang oval Gedung Putih, Trump menyatakan bahwa dokumen damai dengan Iran sudah hampir final. Lalu ia meyakini bahwa persyaratan dokumen tersebut bisa saja selesai dengan waktu yang cepat. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan kedua pihak belum pernah mencapai kesepakatan sedekat ini. Lebih lanjut, Araghchi mengatakan rincian soal kesepakatan Amerika Serikat Iran akan diumumkan di waktu yang tepat. Senada juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmail Baghei mengatakan Teheran dan Washington berada di tahap akhir untuk menyelesaikan kesepakatan. Kesepakatan tersebut mencakup pembahasan program nuklir Iran, pencabutan sanksi terhadap negara Timur Tengah itu, blokade Selat Hormuz, hingga konflik Lebanon. Jika kedua pihak sudah betul-betul sepakat, draft tersebut akan ditandatangani dalam beberapa hari mendatang. Lokasi penandatanganan kemungkinan dilakukan di Jenewa, Swiss. Nota kesepahaman yang sudah ditekan akan membuat Amerika Serikat dan Iran memiliki periode 60 hari untuk menggelar negosiasi teknis. Iran menjadi perhatian dunia usai Amerika Serikat dan sekutunya Israel menggempur habis-habisan negara tersebut mulai 28 Februari 2026.
Amerika Serikat akan mengirim kelompok kapal selam bertenaga nuklir ke Australia mulai tahun ini. Menteri Pertahanan Australia Richard Marles mengatakan skuadron kapal selam bertenaga nuklir tersebut akan dikerahkan ke pelabuhan angkatan laut strategis di dekat Perth. Personil skuadron kapal selam Amerika Serikat 3 disebut akan mengawasi pengoperasian kapal-kapal tersebut bersama dengan personil Australia dan Inggris. Pasukan Amerika Serikat nantinya akan melatih dan membantu Australia untuk bisa mengoperasikan kapal selam bertenaga nuklir secara mandiri di kemudian hari. Australia, Inggris, dan Amerika Serikat terlibat dalam kesepakatan pertahanan trilateral yang dikenal sebagai AUKUS. Kesepakatan itu memungkinkan negeri Kangguru membeli 3 kapal selam bekas buatan Amerika Serikat dan membangun kapal selam bertenaga nuklir kelas baru. Menurut perjanjian, 4 kapal selam bertenaga nuklir ini bakal dikomandoi Amerika Serikat dan beroperasi dari pelabuhan pantai barat Australia secara bergilir mulai tahun depan. Para pejabat Amerika Serikat mengatakan pangkalan tempat kapal selam ditempatkan memberikan Angkatan Laut Washington posisi strategis untuk mengamankan Laut Cina Selatan. Meski begitu, kesepakatan ini belakangan menuai kritik karena lambatnya laju produksi kapal selam di Amerika Serikat dan Inggris, yang berpotensi mengakibatkan Australia tidak bisa mendapatkan kapal selam yang dibutuhkan pada 2040. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengeklaim bahwa pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei setuju dengan kesepakatan Amerika Serikat, yakni untuk mengakhiri perang di Timur Tengah yang sudah berlangsung hampir setengah tahun. Kepada wartawan di Oval Office, Trump mengatakan sebuah kesepakatan besar telah tercapai antara Amerika Serikat dan Iran.
Dokumen kesepakatan itu, kata dia, kini sedang dirampungkan dan diperkirakan selesai dalam beberapa hari ke depan. Segala tuntutan Amerika Serikat mulai dari penghentian program nuklir hingga pembukaan Selat Hormuz disebut akan terwujud sesuai kemauan Washington. Amerika Serikat dan Iran berperang sejak Teheran diserang pada 28 Februari lalu. Kedua negara kemudian gencatan senjata pada April, meski beberapa hari terakhir kembali terlibat baku tembak. Awal pekan ini, helikopter Apache Amerika Serikat ditembak jatuh di Selat Hormuz. Seluruh awak selamat, namun Trump marah dan mengancam akan menggempur Iran besar-besaran. Pada Kamis pagi, Trump sempat menyatakan akan merebut Pulau Karg Iran, yang notabene infrastruktur minyak utama negara itu. Namun beberapa jam kemudian, ia menarik kembali ucapannya usai menerima kabar bahwa poin-poin terakhir pembicaraan telah disetujui oleh semua pihak yang terlibat.